Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan juga guru-guru, selamat pagi menjelang siang kepada Ibu Kamala Saras Priyanti dan juga kepada Teh Rania juga, kepada yang lainnya juga, kepada teman-teman yang lain juga. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya berperan menjadi host di VCT kali ini yang bertemakan perubahan iklim. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia merupakan negara tropis, yang berarti iklim di Indonesia hanya dua. Namun, sejak beberapa tahun silam, suhu di Indonesia mulai naik. Nah, penjelasan lebihnya nanti akan disampaikan dengan Akdan dan Fadil sebagai presenter. Namun, sebelum memulai materinya, kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Samantha. Sedikit tentang Samantha, lahir dengan nama Samantha Arwan, tanggal 28 November tahun 2008. Dia yang akan menjadi moderator kita kali ini. Sebelum dipandu oleh Samantha, kita harus ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh partisipan selama seminar berlangsung. Yang pertama, peserta webinar tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Namun, itu juga harus melakukan raise hand terlebih dahulu. Yang kedua, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera saat webinar berlangsung. Dan yang ketiga, peserta juga dilarang untuk mencoret-coret layar saat presentasi sedang berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudara Samantha untuk mengambil alih dan memandu acara. Silakan Saudari Samantha. Ya, terima kasih Saudari Putri sudah mempersilahkan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Samantha Shalomita Arwan, yang akan memandu jalannya webinar. Hari ini saya tidak sendirian. Saya akan menemani presenter-presenter kita yang akan memberikan materi yang bermanfaat mengenai perubahan iklim. Berikut CV singkat dari presenter kita. Presenter pertama bernama Ahdan Syafi Atalah, lahir pada tanggal 18 Juni, alamatnya di Ervina Kencana Regensi. Presenter kita yang kedua adalah Fadil Abdullah, lahir pada tanggal 23 Maret, yang alamatnya di Perumahan Jati Jajar. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Putri, bahwa sejak beberapa tahun lalu iklim di Indonesia sudah mulai memanas. Banyak kota-kota di Indonesia yang suhunya sangat tinggi seperti Cirebon, Pekanbaru, dan Surabaya. Penyebab dari iklim yang panas adalah menebang pohon dan barang-barang manufaktur. Setelah ini, Saudara Ahdan dan Saudara Fadil akan menjelaskan tentang permasalahan, faktor-faktor, dan solusi untuk menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Oke, tidak perlu menunggu lama, Saudara Ahdan dan Saudara Fadil, waktu dan tempat dipersilahkan. Permasalahan di Indonesia, perubahan iklim. Slide. Permasalahan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir dan juga badai, karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan beragam kegiatan manusia. Perubahan iklim yang dapat meningkatkan resiko terjadinya cuaca ekstrim dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di dunia. Oh ya, pasti permasalahan pasti ada faktor-faktornya nih. Baik. Satu, penciptaan energi. Menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global. Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil. Hanya sekitar 1/4 yang berasal dari angin, matahari, dan sumber terbarukan lainnya. Baik.
2. Barang manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi. Sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas yang cukup banyak. 3. Menebang hutan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau untuk alasan lainnya menyebabkan emisi. Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. 4. Menggunakan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat merupakan penyebab terbesar terjadinya emisi dari kapal, tetapi emisi dari kapal dan pesawat terus bertambah. 5. Memproduksi makanan. Produksi makanan membutuhkan energi untuk menjalankannya. Peralatan pertanian atau kapal penangkap ikan biasanya dengan bahan bakar fosil. Budidaya tanaman juga menyebabkan emisi, seperti dengan menggunakan pupuk dan pupuk kandang. Ternak menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat, dan emisi juga bisa berasal dari pengemasan dan distribusi makanan. 6. Memasok listrik bangunan. Secara global, bangunan perumahan dan komersial mengonsumsi lebih dari setengah listrik yang dihasilkan di dunia. Saat bangunan itu terus menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam untuk memanaskan dan mendinginkan suhu, mereka menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fadil. 7. Mengonsumsi berlebihan. Rumah, penggunaan listrik, cara berpergian, makanan, dan sampah Anda semuanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Begitu juga dengan konsumsi barang seperti pakaian, peralatan elektronik, dan plastik. Solusi. 1. Hemat energi. Sebagian besar listrik dan panas ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas. Oleh karena itu, cara mengatasi perubahan iklim yang pertama adalah dengan menggunakan lebih sedikit energi dengan menurunkan pemanasan dan pendinginan. Kita bisa beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi, mencuci cucian dengan air dingin, atau menggantung barang-barang hingga kering daripada menggunakan pengering. 2. Jalan kaki, bersepeda, atau gunakan transportasi umum. Kendaraan membanjiri jalanan dan membuat kemacetan. Kebanyakan dari kendaraan yang ada di jalan raya membakar solar atau bensin. Solusinya, Anda bisa mencoba berjalan atau mengendarai sepeda daripada mengemudi, karena ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca serta membantu menjaga kesehatan. 3. Beralih ke kendaraan listrik. Jika Anda berencana membeli mobil, pertimbangkan untuk membeli mobil listrik. Mobil listrik membantu mengurangi polusi udara dan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit daripada kendaraan bertenaga gas atau diesel. 4. Perbanyak makan sayur. Asupan makanan juga berpengaruh dalam mengatasi perubahan iklim. Anda bisa makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sedikit mengonsumsi daging dan susu. 5. Kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Terakhir, ada cara mengatasi perubahan iklim tak kalah mudah yang bisa Anda coba. Elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang Anda beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksi, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi iklim, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, perbaiki apa yang Anda bisa, dan lakukan daur ulang.
Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Apakah ada yang mau bertanya? Wah, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Saudara Ahdan dan Saudara Fadil atas materi yang sangat bermanfaat. Kita jadi tahu nih, apa sih faktor-faktor permasalahannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Sebelumnya, saya mau mengingatkan dulu nih teman-teman untuk mengisi form absensi yang ada di kolom chat ya. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya, dimohon untuk mengklik emot raise hand terlebih dahulu dan nanti akan saya persilahkan untuk bertanya. Jangan lupa menyebutkan nama sebelum bertanya ya. Baik, dipersilahkan apa ada yang ingin ditanyakan kepada presenter? Silakan bila ada yang mau bertanya. Ya, baik. Untuk Bapak Agus Rohiman, silakan Pak. Ya, apa kabar semuanya? Baik Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Saya baru masuk Zoom-nya karena tadi mengikuti acara Knowledge Sharing IT. Tadi judulnya tentang apa? Perubahan iklim Pak. Tentang perubahan iklim. Nah, pertanyaan saya sederhana aja. Yang pertama, apa sih yang harus kita siapkan dalam menghadapi perubahan iklim ini? Itu aja pertanyaannya dulu. Baik, terima Silakan. kasih Pak. Ya, Supaya yang untuk lain ada yang bertanya. Jadi Bapak mulai bertanya dari Bapak ya. Nanti ya yang Pak. lain mudah-mudahan bisa ngikutin. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk presenter-presenter, ada yang ingin menjawab atau mau ditampung dulu? Ditampung dulu aja. Ditampung dulu, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, untuk Saudara Muhammad Kevin, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Kevin dari kelompok 5. Mau nanya soal tentang hemat energi tadi ya. Ya, Hmm. Kalau misalnya nih, kita ketemu orang yang gak hemat energi. Misalnya keadaan lagi panas, terus orang itu maksa buat tetap nyalain AC. Padahal kan itu kan salah satu tindakan yang tidak menghemat energi. Itu yang harus kita lakuin gimana? Sedangkan kita juga merasa kepanasan gitu. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Silakan kembali. presenter-presenter mau dijawab atau ditampung dulu? Tampung dulu aja. Baik.
Ya, silahkan Saudari Ersa. Aku mau nanya, kan tadi kan di Indonesia kan ada 2 iklim. Apa sih iklim itu? Nah, terus sekian. Baik, terima kasih. Gimana presenter-presenter, silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Rohiman dulu. Yang pertama adalah menanam pohon. Dan yang kedua itu menerapkan menerapkan recycle. Dan yang ketiga mengurangi menggunakan kendaraan yang bermotor. Cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahdan. Bagaimana Pak? Sudah puas? Ya, terima kasih jawabannya. Kalau ada yang lain mau menambahkan, silakan. Tadi apa tadi? Pertama, menanam pohon. Yang kedua, recycle. Ya, dan yang Recycle ketiga itu maksudnya apa sih? Recycle dari apa? mendaur ulang barang yang barang sisa gitu, Pak. Jadi barang sisa Oh, itu diolah menjadi barang yang bisa digunakan kembali ketimbang membeli oke. barang yang baru. Oke. Yang ketiga tadi, Mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Dan saran saya sih perbanyak jalan kaki atau menggunakan transportasi umum. oke. Ya, makasih. Lanjut ya. Bagus jawabannya. Ya, selanjutnya Saudari Anike, silahkan. Oke, saya ingin bertanya seputar materi yang tadi. Dampak perubahan iklim ekstrim untuk Indonesia itu apa ya? Ya, silahkan para presenter mungkin mau menjawab atau mau ditampung. Ditampung dulu. Baik. Halo. Ya. Coba dijawab yang 2 atau 3 pertanyaan yang tadi ya. Udah banyak pertanyaannya. Iya, Pak. Tadi yang Udah ada dijawab 3. dari pertanyaan Bapak, dari pertanyaan temannya belum dijawab. Kemudian Bapak langsung pamit, Bapak mau masuk ke Zoom yang lain ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. selamat Terima kasih, melaksanakan Pak. PCT. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam. Agus. Ya, terima kasih Bu Kemala. Baik, Pak. Ya, silakan bisa dilanjutkan kembali. Mungkin di antara pertanyaan Kevin, Ersa, atau Anike, kalian jawab salah satunya mungkin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Elsa. Iklim itu apa sih? Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu menjadi acuan penentu iklim. Rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Sudah cukup, Saudara Ahdan? Dah. Ya, kira-kira kayak gitu, Saudari Ersa. Apakah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih sudah puas. Selanjutnya, mungkin pertanyaan Saudara Kevin bisa dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan Saudara Kevin. Kita harus memberitahu akan adanya perubahan iklim dan boros listrik tidak baik. Dan jika dibutuhkan, menggunakan listrik tidak apa-apa, namun saat tidak penting jangan digunakan. Nah, puas dengan jawabannya?
Ya, seperti itu ya, Saudara Kevin. Terima kasih dari Saudara Fadil atas jawabannya. Apakah Saudara Kevin puas? Iya, puas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Anike. Silakan dijawab. Oke, jadi untuk jawaban Anika, perubahan iklim yang berdampak pada cuaca ekstrim bisa menyebabkan peningkatan intensif hujan serta angin kencang dan banjir. Kondisi ini bisa menyebabkan lingkungan jadi tempat ideal untuk nyamuk berkembang biak, termasuk nyamuk penyebab demam berdarah atau DBD dan malaria. Sudah cukup, Saudara Ahdan? Baik, terima kasih. Apakah Saudari Anika sudah puas dengan jawabannya? Sudah sangat puas sekali dengan jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Alhamdulillah webinar hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin dari Saudara Fadil atau Ahdan ada yang mau ditambahkan untuk penutup? Oke, jadi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan materi-materi yang sudah saya sampaikan dan Saudara Fadil sampaikan. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahdan. Untuk materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada Saudara Fadil sudah sebagai presenter. Mungkin bisa saya tambahkan bahwa kita bisa mengurangi hal-hal yang menjadi faktor-faktor perubahan iklim. Kita juga bisa mempelajari faktor-faktor dan permasalahannya nih teman-teman. Pokoknya materi ini sangat bermanfaat banget buat kita bahas. Sebelumnya, terima kasih untuk peserta dan juga Ibu Guru dan peserta-peserta lainnya sudah hadir pada hari ini. Saya Samantha pamit undur diri, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih Samantha untuk penutupannya dan sebagai editor ya, mari kita kasih tepuk tangan dulu untuk Samantha sebagai moderator ya. Ya, oke. Terima kasih untuk Fadil dan juga Ahdan sebagai presenter. Terima kasih juga untuk Raka sebagai pembuat flyer. Terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan webinar kelompok 4 yang mengenai perubahan iklim ini. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk melihat webinar kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, karena sesungguhnya yang sempurna hanyalah lagu dan Tuhan yang Maha Esa. Mungkin segitu saja penutup dari saya. Saya Putri Aurelia Sulaiman sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.